What if I was to tell you that failure that happened to our life is just a normal thing? Hari ini aku mau ngebahas tentang itu. Kalau kalian penasaran, tonton terus sampai habis. Aku pengen coba ngasih tahu ke kalian, kenapa sih kegagalan itu adalah hal yang sangat biasa yang terjadi di hidup kita. Karena sebenarnya aku baru banget ngalamin kegagalan loh. Bulan lalu itu, aku lagi nge-scroll FYP TikTok aku. Terus aku ngeliat ada satu akun TikTok yang ngasih tentang advertisement gitu, kalau mereka lagi ngerekrut orang atau mereka lagi mau cari calon relawan untuk bisa mengabdi di masyarakat di bulan Juli nanti sampai bulan Agustus, tepatnya di Desa Sungai Batang, Sumatera Barat atau tempat kelahiran Buya Hamka. Ternyata kriteria yang mereka cari juga nggak beda jauh sama kriteria dari diri aku sendiri. Mereka mencari remaja atau pemuda berusia 16 sampai dengan 30 tahun yang which is di dalamnya ada umur aku. Dan ternyata lebihnya lagi, pengalaman ini bisa dimasukin ke CV kita atau ke LinkedIn kita. Aku langsung aja tuh daftar. Nama akunnya Reswara Indonesia. Teman-teman bisa cek ya. Aku kayaknya butuh banget nih untuk bisa nyari pengalaman baru, terutama untuk mengabdi ke masyarakat. Karena memang salah satu goals aku atau mood board aku adalah aku memang pengen untuk bisa belajar lebih, tapi bukan dari ilmu yang aku dapatkan dari sekolah, tapi juga dari pengalaman orang-orang di luar sana dan juga dengan pengabdian masyarakat. Dan alhamdulillahnya aku mendapatkan restu dari ibu aku, mendapatkan restu juga dari ayah aku. Dan ya udah, aku daftar dengan senang hati. Dan ternyata aku keterima dalam tahap seleksi 1. Setelah itu, aku dimasukin ke grup yang isinya ada sekitar 130-an lebih orang. Yang tujuan dari grup itu adalah presentasi program kerja. Jadi sebenarnya Reswara Indonesia ini mau ngerekrut orang dengan berbagai macam bidang, yaitu ada bidang pendidikan, bidang ekonomi kreatif, pariwisata, lingkungan sosial. Kayaknya ada satu lagi tapi aku agak lumayan lupa. Dan aku di antara 4 atau 5 bidang ini, aku ngambil bidang pendidikan. Karena aku lumayan concern dengan bidang pendidikan dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Di situ kita harus ngisi jadwal presentasi kita, dan aku milih jadwal di hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023 karena itu adalah hari yang dimana aku emang lagi free banget, aku nggak ada les, aku nggak ada rapat OSIS, jadi aku emang di situ free banget dan aku milih yang jamnya setengah 10 sampai jam 10 malam. Sebenarnya struggle banget kalau misalnya aku bisa ceritain ke teman-teman semua buat bikin si PPT program kerjanya aja. Itu aku kerja keras banget karena aku ke sekolah itu bawa laptop hampir setiap hari, terus aku kerjain PPT aku di saat aku lagi jam kos. Karena kalau misalkan di rumah, aku tuh udah banyak banget hal yang harus aku kerjain, kayak which is ada PR, terus aku ada les, aku ada rapat OSIS, yang bisa aja nih PPT, bisa aja kayak ketunda. Jadi ya udah mau nggak mau aku harus balik ke sekolah, terus aku kerjain di sekolah. Aku di sekolah ada banget tuh waktu untuk nangis, waktu untuk curhat ke temen, kalau misalkan aku kayak bikin PPT dengan sebagus mungkin atau presentasi dengan sebaik mungkin. Even I have the public speaking talent, tapi maksudnya kayak banyak banget orang-orang yang aku ngeliat di Instagram story Reswara Indonesia tuh yang presentasi itu sebagus itu dan semenarik itu dan sepaten itu. Karena memang saingan aku itu sasabang sampai Merauke kan. Ya aku masih 17 tahun dibandingin sama orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman, yang mungkin udah 20 tahun, udah 30 tahun malah kayak gitu kan. Ada banget tuh rasa insecure yang datang ke dalam diri aku. Cuman ya udahlah, aku kayak mencoba untuk tidak memikirkan itu. Ini masih mencoba ya, karena pasti tetap aja ada perasaan insecure. Aku presentasi sama satu pewawancaranya, aku sama Kak Ivoni, aku inget banget. Terus aku dipasangnya sama Kak Pangeran. Kak Pangeran ini teman baru aku. Dia itu tinggalnya dari desa Sibolga. Katanya tempat dia tinggal itu dekat banget sama desa Sungai Batang itu. Dan katanya si Bolga ini itu tuh adalah sebuah daerah di mana gabungan antara budaya Minang dan juga budaya Batak. Jadi emang menarik banget. Dia sempat entertain itu di saat dia presentasi. Dan pas aku presentasi, Kak Pangeran bisa ngekritik hasil proker aku dan juga bisa menanyakan hasil proker aku. Begitupun sebaliknya, di saat Kak Pangeran presentasi, aku bisa menanyakan tentang proker dia sekaligus mengkritik tentang proker dia. Jadi memang di sini tugas Kak Ivoni adalah melihat kekritisan kita berdua dan juga melihat idealitas kita berdua kayak gitu. Sempet banget ada rasa grogi, sampai zikir berkali-kali, sampai aku baca surat Alam Nashrullah Kasodrok apa Alain Shiroh. Itu ngebantu banget jujur, FYI. Terus ya udah, alhamdulillah presentasi aku lancar, presentasinya Kak Pangeran juga lancar.
Terus besoknya langsung dikasih pengumuman 50 besar terbaik di antara semua bidang yang diambil dalam satu bidang itu kayak cuman 10 orang. Dan aku tidak masuk ke dalam 10 orang itu. Padahal kalau misalkan aku lulus, aku bisa lagi tuh one stay closer, tinggal focus group discussion, terus ya udah pengumuman, terus aku bisa berangkat ke Padang untuk pengabdian masyarakat. Tapi mungkin memang belum rezekinya aku untuk berangkat ke sana. Crazy adventure that happened to my life yang sebenarnya aku enjoy banget sama proses-proses di dalamnya. Ketika aku harus tidur jam 2 malam menyelesaikan PPT, aku harus nangis di kelas dan juga ngerjain PPT di saat jam kos yang meanwhile teman-teman aku yang lain ketawa-ketawa, jajan, makan apa segala macem. Aku juga enjoy dimana aku bisa minta doa restu sama kedua orang tua aku. Terus ya udah, aku akhirnya nggak jadi berangkat ke Padang. Terus gimana? Sedih nggak? Sedih banget pastinya. Kayak kalau misalkan gagal, ya nggak apa-apa. Itu hal yang biasa banget, kenapa harus sedih? Sebenarnya untuk nangis dan marah itu adalah hal yang biasa ketika kita mengalami kekecewaan ya. Cuman aku ngerasa kalau, hey, you're still 17, young. Banyak banget perjalanan yang harus kamu lewati ke depannya, dan banyak banget hal-hal baru yang bisa aja kamu dapatkan lagi setelah ini. Yeah, it's a normal thing that happened to my life. Kalau misalkan kita berhasil terus, teman-teman, kita nggak akan pernah ngerasain gimana rasanya kecewa. Kita nggak akan pernah ngerasain gimana rasanya sih kita harus berjuang lebih lagi, kita harus berdoa lebih lagi. Dan menurut aku itu adalah hal-hal yang sebenarnya harus kita alami di saat kita muda. Justru mumpung masih muda, banyak-banyakin gagalnya. Di samping kegagalan aku juga realizing something. Kalau sebenarnya kegagalan ini bukan satu-satunya hal yang harus bikin aku sedih. Karena ternyata selagi aku nggak bisa berangkat ke Padang, masih banyak juga loh ternyata kegiatan yang bisa aku lakukan, which is ya, aku masih ada kesibukan OSIS, aku masih ada kesibukan Bikamo Indonesia. Jadi emang itu bukan satu-satunya jalan untuk bisa aku meraih kesuksesan aku, masih banyak banget jalan yang lain. Aku ngomong memang tidak segampang apa yang harus kita lakukan, cuma yang teman-teman harus tahu, ketika kita mengalami kegagalan, banyak banget hal-hal yang harus kita syukuri. Aku gagal di saat aku nggak bisa masuk ke dalam 10 besar dalam satu bidang itu, atau 50 besar di antara semua bidang itu. Di antara ribuan orang, anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke, ketika seleksi pemberkasan, aku masuk loh ke dalam 100 orang itu. Harus aku apresiasi terhadap diri aku sendiri, karena nggak semua orang bisa masuk ke dalam 100 orang tersebut. Berkat aku presentasi program kerja ini, aku ternyata makin banyak nge-research tentang pendidikan di Indonesia, terus pendidikan di Desa Sungai Batang itu sendiri. Terus kira-kira apa sih yang harus aku luapkan ke mereka semua? Aku makin banyak belajar, makin banyak ilmu yang aku tahu, aku makin banyak baca. Itu adalah hal positif yang aku dapatkan, walaupun aku gagal juga akhirnya. Tapi ilmu-ilmunya malah jadi berkembang sekarang. Aku malah jadi makin tahu banyak hal, aku malah jadi makin tahu apa yang harus aku kembangin lagi untuk Indonesia, untuk pendidikan-pendidikan anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan di luar sana. Kayak gitu loh. Jadi pesan aku buat teman-teman semua di sini, kalau teman-teman ngalamin kegagalan, it's okay, it's totally fine. Itu adalah hal yang sangat amat biasa. Tenang aja, gak akan hilang kok semua perjuangannya, masih bermanfaat di masa depan. That's all. Semoga teman-teman bisa diterima dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.